Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Naila Umda Zuhaidah, NIM 1118127, dan nanti akan ada 3 teman saya, yaitu Muhammad Sagaf, Iya, dan Salsabila. Pagi ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang praktek formula penalaran hukum model irfaq. Di sini saya sebagai pembuka hanya akan menyampaikan sedikit garis besar dari formula penalaran hukum model irfaq ini. Dan nanti secara rinci dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman saya melalui video juga. Secara garis besarnya, jadi praktek formula penalaran hukum model irfaq, metode penalaran hukum irfaq ini sejatinya itu mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Model irfaq ini singkatan dari isu, rule, fakta, analisis, conclusion. Jadi, model penalaran hukum yang berbasis pada kasus real. Dalam model ini, itu penalaran induksi dan deduksi itu sekaligus dipergunakan, digabungkan. Rangkaian irfaq ini menekankan atau analisis dengan menggunakan fakta, isu, rule, atau aturan, kemudian menarik konklusi. Nah, untuk lebih jelasnya, setelah ini akan disampaikan oleh ketiga teman saya. Terima kasih. Dalam penalaran hukum dikenal dengan 2 metode untuk melakukan penalaran. Yang pertama, metode deduktif, dan yang kedua, metode induktif. Penalaran deduktif merupakan prosedur penalaran yang mana bersumber dari sebuah peristiwa umum yang kebenarannya, keberadaannya telah diyakini, sementara berakhir dengan kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat khusus. Penalaran induktif merupakan prosedur penalaran yang bersumber dari peristiwa khusus sebagaimana pengamatan empirik yang mana berakhir pada sebuah kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilakan. B. Penalaran hukum model irfaq. Legal reasoning diartikan sebagai proses berpikir seseorang terhadap hukum dalam lingkungan sosial dan kulturalnya. Ketika seorang hakim menjatuhkan sebuah putusan, maka legal reasoningnya adalah apa landasan hukum menjatuhkan putusan tersebut, kemudian bagaimana cara memandang peristiwa yang dihadapi, serta ketetapan antara alasan dengan ketetapannya. Ada 2 konsep yang dapat digunakan. Yang pertama IRAC, kemudian yang kedua IRFAC, yang mana keduanya ini memungkinkan para hakim untuk menyederhanakan permasalahan menjadi sesederhana mungkin. Terima kasih. Mengenai formula irfaq terbentuk dari 5 elemen. Yang pertama yaitu ada isu. Isu adalah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aturan hukum. Isu hukum diperoleh dari fakta-fakta dan alasan suatu perkara diajukan ke pengadilan. Yang selanjutnya ada rules. Aturan hukum apa saja yang batal berlaku terhadap isu hukum tersebut. Kemudian ada fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. Ya, kemudian ada analisis. Analisis ini mencari jawaban apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum yang dibahas. Kemudian ada conclusion, adalah kesimpulan terpenuhi tidaknya aturan hukum dalam isu yang sedang diperiksa. Ya, mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.